Tiga dirut BUMD pilihan Pemprov DKI terseret kasus hukum hingga rugikan negara ratusan miliar rupiah. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Silvida Manik, di News on Trending. Tiga direktur utama badan usaha milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta terseret kasus hukum. Seperti apa kasus yang menyeret tiga dirut BUMD Pemprov DKI itu? Mereka adalah Dirut Saranajaya Yuri C. Pinontoan, Direktur Utama Transjakarta Doni Saragih, dan yang terbaru adalah mantan Dirut PT Transjakarta M. Kuncoro Wibowo. Terkait hal tersebut, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai ada yang salah dalam tata kelola BUMD yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, tiga dirut BUMD tersebut terseret kasus hukum dalam 2 tahun terakhir. Ini membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan Pemprov DKI dalam mengelola BUMD, ujar Gilbert kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023. Menurut Gilbert, jika tata kelola BUMD tersebut tidak dibenahi, ia khawatir kejadian serupa akan kembali terulang di kemudian hari. Doni Saragih terseret kasus penipuan dan ia berstatus sebagai terpidana. Kasus penipuan itu terjadi jauh sebelum ia diangkat menjadi Dirut Transjakarta. Ketika itu tahun 2017, Doni masih menjabat sebagai Direktur Operasional PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Ia dan Porman Tambunan didakwa telah menipu Direktur Utama PT Lorena Transport Gusti Tarkelin Surbakti. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim memutuskan Doni dan Porman bersalah dan dipidana 1 tahun penjara. Namun, Doni mengajukan banding lalu ditolak. Tak mau menyerah, dia lalu mengajukan kasasi di MA. Di sana ia dan Porman malah diganjar hukuman yang lebih berat, yakni 2 tahun penjara. Eksekusi terhadap Doni lalu mandek sehingga ia bisa diangkat menjadi Dirut PT Transjakarta oleh Gubernur DKI saat era Anies Baswedan. Namun akhirnya ia diberhentikan 4 hari setelah diangkat oleh Anies. Yuri Cornelis Pinontoan merupakan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya yang merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Pada 2019, Yuri memerintahkan pembelian lahan di kawasan Munjul dari PT Adonara Propertindo yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun dengan DP 0 rupiah. Yuri tetap membeli lahan itu meski masih bermasalah karena sebagian besar lahannya berada di zona hijau sehingga tidak bisa dibangun. Namun dalam hasil persidangan, Yuri dinyatakan tidak ikut menikmati uang hasil korupsi pengadaan tanah di Munjul. Ia dinyatakan bersalah karena dinilai telah memperkaya Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan wakilnya Anjarun Tuene, serta pemilik PT Adonara Propertindo Rudi Hartono Iskandar. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Yuri dengan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara. Mantan Direktur Utama PT Transjakarta, Kuncoro Wibowo, terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras pada tahun 2020 hingga 2021 di Kementerian Sosial. Kini ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebelumnya, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut PT Transjakarta meski ia baru menduduki posisi itu selama 2 bulan. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tersebut telah merugikan negara senilai ratusan miliar rupiah. Disebut bahwa tindak pidana korupsi bansos beras itu terjadi ketika Kuncoro menjabat sebagai Direktur Utama Bandagara Reksa Logistik. Adapun PT BGR merupakan salah satu perusahaan penyalur bantuan sosial COVID-19. Perusahaan tersebut diketahui merupakan salah satu anak perusahaan PT Perusahaan Perserol yang merupakan salah satu perusahaan milik BUMN. Kini kasus dugaan korupsi penyaluran bansos tersebut statusnya telah naik ke penyidikan di KPK. Terkait dengan kasus dugaan korupsi bansos beras, KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 6 orang bepergian ke luar negeri.
Ali Fikri mengatakan 6 orang tersebut adalah pihak-pihak yang terkait dengan korupsi penyaluran bansos ini. Meski begitu, ia enggan membeberkan identitas 6 orang yang telah diminta untuk dicegah ke luar negeri tersebut. Sebagai rangkaian dari proses dan kebutuhan penyidikan, KPK mengajukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Rabu 15 Maret 2023. Ali menambahkan 6 orang tersebut dilarang ke luar negeri selama 6 bulan hingga Juli 2023. Namun pencegahan itu bisa diperpanjang jika dibutuhkan oleh penyidik. Itulah informasi mengenai 3 dirut BUMD yang terseret kasus hukum hingga rugikan negara mencapai ratusan miliar rupiah. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.